Episode 1. Titik awal, Simfoni Kontras yang Bersemi. Arka Wiradharma, seorang arsitek idealis berusia 28 tahun yang baru kembali dari studi arsitektur berkelanjutan di Belanda, membawa mimpi besar untuk merevitalisasi ruang publik Jakarta. Ia membayangkan kota yang hijau, ramah pejalan kaki, dan penuh dengan seni. Di sisi lain, Kirana Ayu Paramita, seorang desainer grafis berusia 27 tahun, dengan semangat aktivisme seni, komunitas yang membara, percaya bahwa seni adalah suara rakyat. Pertemuan mereka terjadi di Balai Kota, saat audisi untuk proyek ambisius Taman Inspirasi Jakarta. Arka adalah ketua tim arsitek, Kirana adalah perwakilan seniman mural yang terpilih. Perdebatan awal mereka tentang fungsionalitas versus estetika segera berubah menjadi diskusi hangat tentang bagaimana seni dan arsitektur bisa berpadu untuk menciptakan ruang yang berjiwa. Kontras dalam pendekatan mereka, Arka yang terstruktur dan Kirana yang intuitif, justru menjadi magnet. Mereka menemukan kesamaan visi yang mengejutkan, dan benih persahabatan pun tertanam dalam sketsa-sketsa dan tawa lepas di sela-sela rapat. Episode 2. Persahabatan tak terduga, Jembatan Jiwa. Proyek Taman Inspirasi menjadi medan perkenalan Arka dan Kirana yang intens. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam, dari pagi hingga larut malam, di lokasi proyek dan studio desain. Arka, yang semula canggung dalam berinteraksi sosial, menemukan dirinya nyaman berbicara lepas dengan Kirana. Kirana, yang terbiasa mandiri, merasakan dukungan tulus dari Arka yang selalu sigap membantu, bahkan hal-hal kecil seperti membawa kopi atau mengingatkan jam makan. Mereka berbagi rahasia kecil, ketakutan terbesar, dan impian terliar mereka. Arka bercerita tentang ambisinya membangun kota tanpa batas polusi. Kirana tentang mimpinya mendirikan galeri seni inklusif untuk seniman jalanan. Persahabatan mereka terasa begitu murni. Sebuah zona nyaman di mana mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa topeng. Episode 3. Bayangan luka dan dinding tinggi. Kirana menyimpan luka dalam dari masa lalunya. Dulu, ia pernah menjalin hubungan toksik dengan Dion, seorang seniman manipulatif yang memanfaatkan karyanya dan mengkhianati kepercayaannya. Pengalaman itu membuatnya membangun dinding tinggi di hatinya, bersumpah untuk tidak lagi membuka diri untuk cinta. Ia kini fokus pada karir dan komunitas seninya, menggunakan seninya sebagai terapi. Arka, yang secara intuitif merasakan ada sesuatu yang tersembunyi, tidak pernah memaksa Kirana untuk berbagi. Ia menghormati ruang pribadi Kirana, memilih untuk menunjukkan ketulusannya melalui tindakan nyata, tanpa agenda tersembunyi. Kehadirannya yang konsisten dan suportif, perlahan mengikis sedikit demi sedikit dinding itu. Episode 4. Ria Kecemburuan, sebuah sinyal baru. Kesuksesan Taman Inspirasi membawa Arka pada tawaran proyek impiannya, mendesain sebuah Eco City Hub modern. Proyek ini mengharuskan Arka berkolaborasi dengan Nadira Kusuma, seorang arsitek interior ternama dari firma internasional, yang dikenal dengan kecantikannya yang eksotis dan otaknya yang brilian. Kirana, yang selalu menjadi partner in crime Arka dalam setiap proyek, kini merasa sedikit terpinggirkan. Setiap kali ia melihat Arka dan Nadira larut dalam diskusi intens, tawa mereka yang renyah, atau bahkan gestur kecil Nadira yang menyentuh lengan Arka, Kirana merasakan sengatan aneh di hatinya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya rasa kehilangan sahabat, tapi rasa cemburu itu terasa begitu nyata. Sebuah insiden kecil terjadi saat Kirana secara tak sengaja mendengar Nadira memuji ide Arka dengan cara yang terlalu personal, membuat Kirana salah paham dan akhirnya bersikap dingin pada Arka. Episode 5. Pengakuan tersirat, melampaui batas sahabat. Suasana di antara Arka dan Kirana menjadi tegang setelah kesalahpahaman itu. Arka merasa bingung dengan perubahan sikap Kirana. Ia merindukan Kirana yang selalu ceria. Di sebuah malam yang hening,
Arka sedang menyusun ulang beberapa sketsa desain. Ia menatap keluar jendela, melihat hujan turun, dan teringat saat Kirana pernah terjebak hujan bersamanya, tertawa lepas. Sebuah kesadaran menghantamnya. Ia tidak hanya merindukan keberadaan Kirana sebagai teman, ia merindukan Kirana dalam setiap aspek hidupnya. Ia ingin Kirana berada di sampingnya bukan hanya sebagai kolega, tetapi sebagai seseorang yang lebih dari itu. Arka mulai melihat Kirana dengan pandangan yang sama sekali berbeda, dengan hati yang mulai berdebar setiap kali nama Kirana disebut. Episode 6. Badai pribadi, Arka sang penopang. Ujian terbesar Kirana datang. Ibunya divonis menderita penyakit kronis yang membutuhkan perawatan intensif dan biaya besar. Beban ekonomi dan mental seketika menimpa Kirana. Ia merasa sendirian dan terpuruk. Arka, tanpa ragu, langsung mengambil peran sebagai garda terdepan. Ia bukan hanya menemani Kirana di setiap kunjungan rumah sakit, mencari informasi tentang dokter dan pengobatan, tetapi juga menawarkan bantuan finansial. Ia bahkan mengatur jadwal kerja Kirana agar bisa lebih fleksibel. Suatu malam, saat Kirana menangis di pelukannya, Arka berbisik, "Kamu tidak sendirian, Kirana. Aku di sini. Kita akan hadapi ini bersama." Pelukan Arka terasa seperti rumah, memberikan kekuatan yang tak tergantikan. Episode 7. Gejolak hati. Tabir trauma terangkat. Melihat pengorbanan dan ketulusan Arka yang luar biasa, hati Kirana yang beku perlahan mencair. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini cinta? Apakah aku berani mengambil risiko lagi? Setiap sentuhan Arka, setiap tatapan hangatnya, mengirimkan gelombang kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, bayangan Dion dengan pengkhianatannya di masa lalu masih menghantuinya. Ia takut kebahagiaan ini hanya sementara, takut akan kembali hancur. Dalam sebuah momen kejujuran, Kirana hampir saja membuka cerita traumanya pada Arka. Namun ketakutan itu terlalu besar. Episode 8. Terpuruk, lalu terlahir kembali bersama. Proyek Eco City Hub Arka menghadapi krisis besar. Investor utama tiba-tiba menarik diri karena masalah internal, menyebabkan proyek terancam batal. Arka merasa semua impiannya hancur berkeping-keping. Ia mengurung diri di apartemennya, menolak makan dan bicara. Hanya Kirana yang berhasil menembus benteng kesedihannya. Kirana datang membawa makanan, memutar musik favorit Arka, dan hanya duduk diam menemaninya. Lalu, ia mulai berbicara tentang kegagalan yang pernah ia alami dalam seni. Bagaimana setiap patah hati membangkitkan kreativitas baru. Ia menunjukkan sketsa-sketsa lama Arka, mengingatkannya akan gairah awal. "Arka," bisik Kirana, "ini bukan akhir, ini hanya jeda. Kita bisa mencari solusi. Kamu jauh lebih kuat dari ini." Kata-kata Kirana adalah percikan api yang menyulut kembali semangat Arka. Episode 9. Titik balik emosional, sebuah pengakuan tanpa kata. Melihat Arka yang perlahan bangkit dari keterpurukannya, semangatnya yang kembali menyala, Kirana merasakan gelombang cinta yang tak tertahankan. Di sebuah sore yang cerah, saat mereka berdua menyusun ulang proposal baru untuk proyek yang terhenti, Kirana melihat tangan Arka yang kelelahan namun penuh determinasi. Tanpa sadar, dia menggenggam tangan Arka erat. Tatapan mereka bertemu, dan di sana, di mata Arka, Kirana melihat bukan hanya rasa terima kasih, tetapi juga sebuah janji, sebuah harapan. Di momen itulah, Kirana menyadari dengan pasti bahwa ia tidak bisa lagi hidup tanpa Arka di sisinya. Perasaan yang lebih dalam dari persahabatan telah tumbuh menjadi cinta yang tak terbantahkan. Episode 10. Risa, sang suara hati nurani. Risa, sahabat Kirana yang bekerja sebagai psikolog, sudah lama mengamati perubahan pada Kirana. Ia melihat Kirana yang dulu tertutup kini mulai tersenyum lepas.
Matanya memancarkan kebahagiaan setiap kali Arka disebut. Risa tahu bahwa Kirana masih dihantui masa lalu. Dalam sebuah sesi curhat santai di kafe, Risa dengan bijak berkata, "Kirana, kamu berhak bahagia. Jangan biarkan bayangan masa lalu merampas kesempatanmu untuk mencintai dan dicintai. Arka bukan Dion. Dia adalah pria yang tulus. Jika kamu tidak berani melangkah, kamu mungkin akan menyesalinya seumur hidup." Nasihat Risa adalah dorongan terakhir yang Kirana butuhkan. Episode 11. Syarat hati yang semakin jelas. Setelah berhasil mendapatkan investor baru untuk proyeknya, Arka merasa optimis. Ia sadar betul bahwa Kirana adalah kunci keberhasilannya. Arka mulai meningkatkan intensitas isyarat-isyaratnya. Ia akan memilihkan Kirana makanan favoritnya tanpa ditanya, mengirimkan pesan singkat berisi kutipan puisi romantis, atau memegang tangan Kirana lebih lama dari biasanya saat mereka berjalan. Kirana menangkap semua isyarat itu. Jantungnya seringkali berdebar kencang, namun ia masih sedikit ragu, takut salah mengartikan kebaikan Arka. Episode 12. Kencan canggung yang mengukir memori. Arka akhirnya memberanikan diri untuk secara resmi mengajak Kirana kencan. Bukan makan malam biasa, melainkan piknik romantis di sebuah bukit dengan pemandangan kota di malam hari. Suasana terasa canggung pada awalnya, dengan tawarannya yang sedikit dipaksakan. Namun, seiring malam beranjak, Arka mulai membuka diri lebih jauh, menceritakan impian terpendamnya, dan mendengarkan dengan penuh perhatian setiap cerita Kirana. Ada sentuhan tangan yang disengaja, tatapan mata yang lama, dan momen hening yang berbicara lebih banyak dari kata-kata. Kencan itu terasa seperti sebuah babak baru, mengukir memori manis yang sulit dilupakan. Episode 13. Bayangan Dion, keraguan yang menggoda. Meskipun kencan itu meninggalkan kesan manis, keraguan tetap menghantui Kirana. Semakin dekat ia dengan Arka, semakin jelas bayangan Dion muncul. Kirana merasa tidak pantas untuk Arka. Ia merasa traumanya akan menjadi beban. Ia mulai menarik diri sedikit, menghindari kontak mata yang terlalu intens, dan menciptakan jarak kecil. Arka menyadari hal ini, merasakan ada sesuatu yang menahan Kirana, namun ia memilih untuk bersabar. Episode 14. Deklarasi tulus, sebuah janji hati. Arka tidak bisa lagi menahan perasaannya yang meluap. Ia merasa harus memberikan kepastian kepada Kirana. Di sebuah studio seni tempat Kirana sering melukis, Arka datang, dikelilingi oleh lukisan-lukisan Kirana yang penuh makna. Arka dengan suara mantap menyatakan cintanya. "Kirana," ucapnya, "aku tahu kamu takut. Aku tahu masa lalumu menyakitimu. Tapi aku di sini bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk menyembuhkanmu. Aku mencintaimu. Aku ingin menjadi tempatmu kembali, tempatmu merasa aman. Berikan aku kesempatan, beri kita kesempatan." Episode 15. Badai keputusan. Titik balik terpenting. Pengakuan Arka membuat Kirana terdiam membeku. Air mata mengalir deras di pipinya, antara kebahagiaan dan ketakutan. Ia merasa sesak. Ia melihat ketulusan di mata Arka, tetapi bayangan luka lama masih begitu kuat. Ia tidak bisa memberikan jawaban langsung. "Arka," ucapnya terbata-bata. Aku butuh waktu. Aku perlu memikirkan ini dengan jernih. Ini terlalu besar bagiku." Arka mengangguk perlahan, kecewa namun mengerti, dan membiarkan Kirana sendiri untuk menghadapi pergolakan hatinya. Episode 16. Refleksi diri, memetik pelajaran masa lalu. Kirana menghabiskan beberapa hari dalam isolasi. Ia menelusuri kembali setiap detail hubungannya dengan Dion, membandingkannya dengan sikap dan perlakuan Arka. Ia mulai menulis jurnal, menuangkan segala emosi dan ketakutannya.
Perlahan, ia menyadari bahwa Arka adalah antitesis dari Dion. Arka adalah sosok yang sabar, jujur, dan tidak pernah memanfaatkan dirinya. Kirana mulai memahami bahwa ia tidak bisa membiarkan masa lalu mendefinisikan masa depannya. Ia harus berani mengambil risiko untuk kebahagiaannya sendiri. Episode 17. Kirana membuka diri, luka terobati. Dengan keberanian yang terkumpul, Kirana akhirnya menemui Arka. Mereka bertemu di taman yang selalu menjadi saksi bisu perjalanan mereka. Kali ini, Kirana menceritakan semuanya, tanpa ada yang ditutupi. Setiap detail tentang Dion, rasa sakit, pengkhianatan, dan bagaimana hal itu membuatnya kehilangan kepercayaan pada cinta. Air mata membasahi pipinya, namun ia merasa lega. Arka mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Setelah Kirana selesai, Arka memegang tangannya erat. "Terima kasih sudah percaya padaku, Kirana. Aku berjanji, aku akan selalu menjagamu, melindungimu. Luka itu bukan kelemahanmu. Itu yang membuatmu kuat. Aku mencintaimu apa adanya." Kata-kata Arka menembus dinding terakhir di hati Kirana, menyembuhkan luka yang telah lama menganga. Episode 18. Langkah percaya, cinta bersemi indah. Setelah malam yang penuh kejujuran itu, Kirana akhirnya berani mengambil langkah. Ia menatap Arka dengan mata penuh cinta dan kepercayaan. "Arka," bisiknya, "aku mencintaimu. Aku bersedia mencoba bersamamu." Senyum bahagia mereka di wajah Arka, dan ia memeluk Kirana erat. Sebuah pelukan yang bukan hanya mengandung cinta, tetapi juga janji dan harapan. Mereka memutuskan untuk memulai hubungan ini dengan perlahan, membangun fondasi yang kuat, dan menikmati setiap prosesnya. Episode 19. Lembaran baru, eksplorasi bersama. Arka dan Kirana memulai lembaran baru sebagai sepasang kekasih. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan aktivitas yang lebih romantis, seperti belajar memasak hidangan baru, menghadiri konser musik klasik, atau bahkan berkemah di alam terbuka. Mereka belajar lebih dalam tentang hobi dan minat masing-masing. Arka memperkenalkan Kirana pada dunia arsitektur modern, dan Kirana membuka mata Arka pada keindahan seni jalanan. Setiap hari adalah penemuan baru, memperkaya hubungan mereka. Episode 20. Konflik internal, ujian kedewasaan. Seiring berjalannya waktu, perbedaan karakter mereka mulai memunculkan konflik kecil. Arka yang teratur dan perfeksionis seringkali merasa frustrasi dengan Kirana, yang kadang spontan dan anggap berantakan. Kirana merasa Arka terlalu kaku. Sebuah pertengkaran kecil tentang rencana liburan yang berbeda. Selera membuat mereka menyadari bahwa cinta saja tidak cukup. Mereka harus belajar berkompromi dan menerima perbedaan. Episode 21. Komunikasi efektif, jembatan perbedaan. Setelah pertengkaran itu, Arka dan Kirana memutuskan untuk melakukan sesi debrief rutin. Mereka duduk bersama, saling mengungkapkan perasaan tanpa emosi, dan mencari solusi bersama. Mereka belajar bahwa komunikasi adalah kunci. Arka belajar untuk lebih fleksibel, dan Kirana belajar untuk lebih terorganisir. Mereka mulai melihat perbedaan mereka sebagai kekuatan yang saling melengkapi, bukan penghalang. Setiap kali mereka berhasil melewati konflik, hubungan mereka menjadi semakin kuat. Episode 22. Restu keluarga, ikatan semakin kuat. Hubungan Arka dan Kirana semakin serius. Arka mengajak Kirana bertemu dengan orang tuanya di Bandung. Ibunda Arka yang hangat langsung jatuh cinta pada Kirana yang ceria dan sopan. Begitu pula saat Arka bertemu dengan orang tua Kirana. Ayah Kirana, yang awalnya khawatir putrinya akan kembali terluka, melihat ketulusan dan keseriusan Arka, akhirnya restu dari kedua belah pihak keluarga diberikan, membawa kelegaan dan kebahagiaan bagi Arka dan Kirana.
Episode 23. Mimpi bersama, merangkai masa depan. Arka dan Kirana mulai serius membicarakan masa depan. Mereka membayangkan membangun rumah impian mereka di pinggir kota, dengan studio seni untuk Kirana, dan ruang kerja arsitek untuk Arka. Mereka bahkan mulai membahas nama-nama untuk calon anak-anak mereka. Mereka juga berdiskusi tentang bagaimana mereka bisa mengintegrasikan passion mereka, mungkin dengan menciptakan program seni arsitektur untuk kaum muda yang kurang beruntung. Impian bersama ini menjadi berkat yang semakin menguatkan ikatan mereka. Episode 24. Lamaran tak terlupakan, janji abadi. Arka merencanakan lamaran yang tak terlupakan. Ia mengajak Kirana ke puncak gunung di pagi hari, tempat mereka pernah mendaki saat proyek Taman Inspirasi pertama kali dimulai. Saat matahari terbit menyinari cakrawala, Arka berlutut mengeluarkan cincin berlian yang diukir dengan inisial mereka, Kirana Ayu Paramita. Ucap Arka dengan suara bergetar. Dari seorang sahabat, kamu menjadi cinta dalam hidupku. Maukah kamu berjalan bersamaku selamanya, membangun impian kita, dan menjadi istriku? Air mata Kirana membanjiri pipinya. Ia mengangguk berulang kali, ya, Arka, ya. Aku mau. Langit pagi menjadi saksi bisu janji mereka. Episode 25. Simfoni persiapan, detail penuh cinta. Kabar lamaran menyebar luas, disambut antusias oleh keluarga dan teman-teman. Arka dan Kirana mulai sibuk dengan persiapan pernikahan. Kirana dengan kreatif mendesain seluruh elemen undangan dan dekorasi, mencampurkan sentuhan seni modern dengan elemen tradisional. Arka bertanggung jawab atas pemilihan lokasi dan catering. Mereka berdua terlibat dalam setiap detail, memilih bunga, mencicipi menu, bahkan mencoba tarian pertama mereka. Setiap momen persiapan adalah ekspresi cinta yang semakin mendalam. Episode 26. Badai terakhir, bayangan masa lalu menggoda. Beberapa minggu menjelang pernikahan, sebuah badai muncul. Dion, mantan kekasih Kirana, muncul kembali dalam hidupnya. Tiba-tiba berhasil menghubungi Kirana dan bahkan datang ke acara pra-wedding. Dion, yang kini tampaknya sukses, berusaha membujuk Kirana untuk kembali padanya. Memanfaatkan momen keraguan dan kecemasan pra-pernikahan Kirana, ia mencoba menggoyahkan mental Kirana dengan kenangan pahit masa lalu. Episode 27. Kekuatan cinta sejati, Kirana yang teguh. Kemunculan Dion membuat Kirana sedikit terguncang. Namun ia tahu siapa yang harus ia pilih. Ia tidak menyembunyikan apapun dari Arka. Arka menunjukkan kedewasaannya. Ia tidak marah, justru menjadi sandaran kuat bagi Kirana. Dalam sebuah pertemuan empat mata yang sengaja diatur Kirana, Arka berdiri di sampingnya. Kirana dengan tegas menolak Dion. Dion, ucapnya dengan suara mantap, masa lalu sudah selesai. Luka itu sudah sembuh. Aku mencintai Arka, dan dia adalah masa depanku. Tolong, jangan mengganggu kebahagiaanku lagi. Keberanian Kirana membungkam Dion, dan Arka memeluknya erat, bangga akan kekuatan wanita yang ia cintai. Episode 28. Malam henna, perpisahan dengan masa lalu. Malam sebelum pernikahan, Kirana mengadakan malam henna yang meriah, diiringi tawa dan doa dari keluarga serta sahabat-sahabat terdekatnya, termasuk Risa. Di tengah euforia, Kirana menyempatkan diri untuk duduk sendiri, menatap indahnya ukiran henna di tangannya. Ia menulis surat terakhir untuk masa lalu, yang kemudian ia bakar sebagai simbol pelepasan. Ia kini benar-benar siap untuk babak baru dalam hidupnya, tanpa beban dari luka lama. Episode 29. Ikrar suci, janji sehidup semati. Hari pernikahan tiba, langit cerah,
Suasana dipenuhi haru dan kebahagiaan. Arka terlihat gagah dalam balutan jas putih, berdiri di altar dengan senyum tak sabar. Kirana melangkah anggun diiringi musik, dalam balutan gaun pengantin rancangan sahabatnya, Sari, yang melambangkan keanggunan dan kesederhanaan. Mata Arka berkaca-kaca melihat Kirana. Mereka mengucapkan janji suci pernikahan, saling bertukar cincin, dan ciuman pertama sebagai suami istri terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Episode 30 berakhir di pelaminan, awal dari sebuah kisah abadi. Arka dan Kirana resmi menjadi suami istri. Mereka menatap masa depan dengan penuh optimisme, dengan fondasi persahabatan yang kuat dan cinta yang telah teruji. Mereka tidak hanya menemukan pasangan hidup, tetapi juga sahabat terbaik, rekan seperjuangan, dan belahan jiwa. Kisah mereka adalah bukti bahwa cinta sejati seringkali berawal dari persahabatan, tumbuh dari saling pengertian, kesabaran, dan keberanian untuk membuka hati. Mereka berdua, Arka sang arsitek visioner dan Kirana sang seniman berjiwa bebas, akan terus saling melengkapi dan menginspirasi, memulai sebuah kisah abadi yang akan mereka ukir bersama, satu hari demi satu hari, di rumah impian yang mereka bangun sendiri. Semoga alur cerita ini memberikan kita pelajaran berharga tentang arti kesabaran, ketulusan, dan cinta yang sejati.